Biar gak ketawa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1A, Manajemen Rantai Pasok, akan mendemonstrasikan Odo dalam penggunaannya. Yang mana di sini kami ngambil studi kasus pada apotek H2S Pharma. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Ferry Ardiansyah, lalu ada Abdul Rahman B, Muhammad Arif Agustia Sandra, Muhammad Walmi Rahman, Muhammad Alfan Kamali, dan Ferdo Putra Hardika. Oke, langsung saja di sini kita lihat tampilan awal dari Odonya. Yang mana di sini kita akan menggunakan tiga modul utama. Yang pertama ada inventory, purchase, dan sales. Langsung ke menu pertama yaitu inventory yang akan dijelaskan oleh rekan saya Abdul Rahman. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait modul inventory dengan saya sendiri Abdul Rahman dengan teman saya yaitu Muhammad Arif Sandra. jadi modul inventory ini adalah fitur manajemen gudang yang membantu mengelola persediaan dengan efisien, di mana untuk melakukan pemantauan stok secara real time dan pengaturan pengisian ulang serta pelacakan produk. Mungkin langsung saja pada tutorialnya. Mungkin teman saya Arif. Pertama kita pencet inventory-nya, lalu kita ke produk untuk mendapatkan produk yang baru, lalu kita pencet new di kiri pojok kiri atas ini, lalu tinggal masukin nama obatnya apa. Kita masukin nama Bodrexin. Lalu setelah masukin nama obatnya, kita masuk ke tipenya ini tipe tetap goods, baru masukin quantity on. Quantity on ini nih sisa stok di gudang itu ada berapa. Sini kita masukin contohnya ada 10. Lalu kita masuk ke harga harga jualnya. Harga jualnya kita di sini buat harga obat Botrexin itu Misalkan 5.000. Kemudian di sini costnya misal 4.000. Oke, untuk kategorinya lalu kita di sini menggunakan pajak ya. Pajaknya 11% sesuai dengan ketentuan. Lalu kita masuk ke kategori kategori. good Sini pilihannya goods karena karena dia jenisnya produk. oke, lalu kita masuk ke reference. Di reference ini kode dari obatnya. Misalnya BD 100. Lalu kita masuk ke Ke purchase. Purkes. Oke, di Purkes ini kita isi vendornya di mana vendornya sendiri itu dari PT Kalbe Farma Tbk. Dan kita isi kuantitinya misalnya 10. Oke, dan net price 4.000. Dah, mungkin itu aja. Selanjutnya, Dari baik, selanjutnya kita masuk ke modul purchase. Nah, jadi apa sih modul purchase itu? Jadi modul purchase ini adalah bagian dari sistem ERP yang dirancang untuk mengelola seluruh proses pengadaan barang dan jasa secara efisien dan otomatis. Yang di mana modul ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola permintaan penawaran, pesanan pembelian, pemasok, faktur, serta integrasi dengan modul lain seperti inventaris, akuntansi, dan juga penjualan. Oke, selanjutnya saya Ferdo Pradika ingin melanjutkan mengenai purchase. Jadi, langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu memilih modul purchase, lalu memilih products, dan kita langsung ke bagian new, kita klik aja, dan contoh kita masuk pilih tadi, Bodrexin. Selanjutnya, kita masukin track inventory. Jadi ini yang bisa dibilang yang tersedia sebelum adanya pengadaan barang yang baru. Kita misalkan ini ada
Misalnya ada 10. Lalu untuk price-nya, harga jualnya tadi kan 5.000, kita masukkan 5.000 dan juga cost ini harga beli ke suppliernya itu sebesar 4.000 per produknya. Untuk pajakin tetap 12%, lalu masuk ke bagian kategori, ini termasuk ke goods karena ini merupakan sebuah produk. Ke reference-nya seperti yang sudah dijelaskan pada modul sebelumnya yaitu bisa menggunakan BD 100. Dan bagian purchase-nya tidak perlu. Mungkin dari modul purchase cukup seperti berikut. Mungkin ketika ingin ditambahkan gambar, dapat ditambahkan gambar pada bagian ini dengan menyediakan gambar yang sudah disediakan di file manager. Oke, selanjutnya ke modul sales, bisa jelaskan teman saya. Oke, lanjut ke modul sales, di mana modul sales ini berperan penting sebagai titik awal dari alur proses bisnis yang terintegrasi, di mana modul ini tidak hanya mencatat transaksi penjualan, tetapi juga secara otomatis memicu proses-proses penting dalam rantai pasok seperti pengadaan, produksi, dan juga pengiriman. Oke, kita langsung demokan saja di modul sales. Kita masuk ke modul sales, langsung kita ke pojok kiri atas, kita create new. Di sini misal ada customer namanya eh, Ahmad. Nih kita create Ahmad. Kemudian kita add produk yang dibeli oleh si customer itu. Nah, misal eh, tadi si Ahmad beli Bodrexin. Nah, kita klik Bodrex. Nah, kemudian berapa sih quantity jumlah yang dibeli oleh customer? Tadi ada misal si Ahmad beli 10 tadi. Oh, beli kebanyakan beli 3. Oke, lanjut. Setelah itu kita send. Kita klik send. Nah, oke. Kemudian kita masukkan email di si customer tadi. Nah, misal Ahmad. Dan. Nah, oke. Di situ kita set email. Di situ kita send customernya. Nah, jadi otomatis itu akan masuk ke email dari si customer tersebut. Kemudian kita confirm. Setelah itu quotation telah dibuat, lalu kita create invoice. Ini kita pilih regular invoice, kita create draft. Oke. Oke, selanjutnya di sini setelah invoice dibuat, di sini masuk ke draft, yang mana kita harus konfirmasi terlebih dahulu. Oke, ini invoice-nya telah di-post, yang mana selanjutnya kita ke menu Pay untuk melakukan jenis pembayarannya. Di sini pembayaran yang digunakan adalah tunai. Kita create payment. Oke, statusnya sudah menjadi in payment. Nah, di sini untuk melihat dari invoice-nya bisa kita print di sini. Oke, itu sudah terprint ya. Sudah terdownload. Oke, selanjutnya setelah statusnya menjadi in payment, di sini kita harus kembali ke inventory terlebih dahulu. Oke, di sini dapat dilihat
Pada status order pengiriman terdapat satu yang harus dikirim. Nah, ini dah. Dengan untuk status dari Ahmad ini masih ready. Oleh karena itu harus kita validasi terlebih dahulu sehingga stok yang ada di inventory itu berkurang. Kita validasi. Oke, setelah sudah kita lihat ke produk, kita cari Bodrexin. Nah, di sini. Apa sih namanya tadi? Bodrexin mana? Ini ya, ada dua sih. Oke, di sini bisa dilihat on hand dari Bodrexin sudah berkurang menjadi 7 yang sebelumnya ada 10 karena telah dibeli oleh Ahmad sebanyak 3 biji. Oke, itu saja untuk demo tutorial dari 3 modulnya. Selanjutnya di sini adalah website yang sudah dibuat, yang mana sebelumnya setelah dikonvert dari Odoo. Kita buka. Udah, nggak usah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Oke, sekian demonstrasi Odoo dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.